Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di-skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids, selamat hari Minggu, selamat datang di Beloved Kids Online Service 18 Oktober 2020. Apa kabar adik-adik? Pastinya luar biasa, fantastis, yes. Jadi kakak ini punya pengumuman buat adik-adik untuk minggu ini. Di bulan November kita akan adain rapot untuk adik-adik Beloved Kids yang suka mengikuti ibadah online. Nah sebelum itu adik-adik harus registrasi data terlebih dahulu. Caranya, setelah ibadah nanti selesai, langsung ke description box yang ada di video ini atau video Instagram Beloved Kids. Nanti di situ akan ada link yang tulisannya Beloved Kids Online Registration. Adik-adik bisa minta bantuan mama, papa, kakak, atau orang-orang yang ada di rumah nih untuk mengisi data tersebut. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu kreativitas dan ayat hafalan terbaik. Sekarang aku akan membacakan ayat hafalan. Ayat hafalan ini terdapat pada Mazmur 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Oke, sebelum mulai ibadah, kita akan bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan Yesus pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Ayo adik-adik, sama-sama bangkit berdiri. Ayo, kita mau memuji menyembah nama Tuhan Yesus kita. Kita mau melompat bagi Tuhan Yesus, kita mau bersuka atas kebaikan Tuhan Yesus. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Mari bersuka. Mari bersuka. Sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mana muka sukanya adik-adik? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mana pasang muka sukanya? Dalam Tuhan bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka dalam Tuhan.
Kita bersuka cita karena apa sih? Oh, karena apa? Benar banget, karena kasihnya Tuhan Yesus bagi setiap hidup kita. Maka dari itu kita harus lebih bersuka cita lagi, naikkan pujian bagi nama Tuhan Yesus. Siap ya adik-adik? Oke. Sama-sama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Sebentar. Tadi katanya kan adalah sukacita. Nah, Kak Marvel mau ganti jadi melimpah sukacita di hatiku. Karena kasihnya Tuhan Yesus melimpah kan? Oke, siap ya adik-adik ya? 1, 2, 1. Melimpah sukacita di hatiku, di hatiku. Jadi siapa? Di hatiku. Melimpah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Oke, kalau gitu sekarang Kak Marvel mau ganti lagi sukacitanya. Kita bagi per huruf ya. Per huruf berarti SUKACITA. Siap ya? 1, 2, 3. Melimpah SUKACITA di hatiku, di hatiku. Adik-adik aja. melimpah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku. Oke. Kalau tadi udah per huruf, sekarang kita bagi dua huruf. Berarti adalah susukacita di hatiku. Siap ya adik-adik ya? Siap ya? 1, 2, 3. Melimpah SUKACITA di hatiku, Di hatiku. Siapa? Adik-adiknya aja. Melimpah SUKACITA di hatiku. diberikan Tuhanku. Tepuk tangan dulu buat adik-adiknya. Sekarang sekali lagi adalah suka-suka cita-cita. Siap ya? Ada melimpah suka-suka cita-cita. Siap-siap adik-adik, oke? 1, 2, 1. Melimpah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku. Adik-adiknya aja. melimpah suka-suka cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhan. Katakan sekali lagi. Melimpah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku. Sekali lagi. Melimpah suka-suka cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan. Sekali lagi. 1, 2. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan Yesus di dalamku. Kasih Tuhan Yesus di dalamku. Kasih Tuhan Yesus di dalamku. Kamu protes. Beloved kids. Ayo adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau lipat tangan, kita mau tutup matanya, kita mau satukan hati, kita mau kasih yang terbaik Tuhan Yesus, penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau terima kasih atas semua yang Tuhan Yesus sudah kasih ke kita dari hari ke hari, dari orang tua, dari nafas, dari semuanya kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima
Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur kepadamu. Kami tinggikan Engkau Allahku. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji Engkau. Sebab hanya nama-Mu yang layak ditinggikan Tuhan. Mari adik-adik, sama-sama kita mau angkat tangan kita mau sembah Tuhan, kita mau menyenangkan hatinya, kita mau agungkan namanya, kita mau memuji namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih oh Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan atas setiap harinya yang Kau berikan kepadaku. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari adik-adik, dengan hati yang sangat rindu kepada Tuhan, dengan hati yang sangat mencintai Tuhan Yesus, sama-sama kita mau angkat tangan kita mau sembah Tuhan, kita mau agungkan namanya. Sebab Dialah Tuhan, Dialah Raja yang berdaulat atas setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah dengan lebih sungguh-sungguh, katakan Yesuslah Tuhan. Katakan Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku.
teduhkan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah yang manis. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang telah Engkau berikan bagi setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami menyatakan Engkau Allah yang sangat luar biasa bagi setiap hidup kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan Yesus, kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Kami ingin selalu Tuhan menyukakan hati-Mu Tuhan dengan apapun yang kami lakukan Tuhan. Dengan ini Tuhan, bukti kami mencintai-Mu dengan memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu bagi setiap hidup kami adalah kekuatan yang baru Tuhan bagi setiap hidup kami untuk kami menjalani hidup kami hari demi hari bersama-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan cerita Tuhan bergambar. Kami percaya Tuhan cerita yang akan disampaikan akan menjadi nasihat yang baru Tuhan bagi setiap hidup kami dan adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan cerita yang ada di firman-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama adik-adik yang semangat untuk mendengarkan cerita dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan, amin. Nah adik-adik, Kak Marva mau lanjutin cerita minggu lalu nih. Masih sama, mengenai Yusuf. Jadi, setelah juru minuman dan juru roti itu diartikan mimpinya oleh Yusuf, gak lama Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawai. Mimpi itu pun terjadi, di mana kepala juru minuman dan kepala juru roti ditinggikan oleh Firaun di tengah para pegawainya. Setelah itu, kepala juru minuman dikembalikan ke jabatannya. Sementara itu, kepala juru roti digantung. Mimpi yang diartikan Yusuf tergenapi. Setelah lewat 2 tahun, Yusuf dilupakan oleh kepala juru minuman. Hingga suatu ketika Firaun mendapat mimpi dan tidak ada yang bisa mengartikannya. Ingatlah juru minuman itu kepada Yusuf dan diberitahukannya kepada Firaun bahwa ia pernah bermimpi dan diartikan oleh seseorang di penjara, yaitu Yusuf. Lalu dipanggillah Yusuf dari penjara dan kemudian mengartikan mimpi Firaun. Setelah diartikan oleh Yusuf, Firaun pun mempercayai bahwa Yusuf dipimpin oleh roh Allah. Keren ya? Sampai akhirnya Yusuf dipercayakan juga kuasa atas tanah Mesir. Kemudian Yusuf langsung bekerja di mana ia mengumpulkan pangan gandum untuk musim kelaparan. Sampai akhirnya jadi musim kelaparan. Keluarga Yakub pun juga terkena virus COVID, maksudnya musim kelaparan. Dan Yakub mendengar bahwa di Mesir ada tersedia gandum, lalu menyuruh anak-anak Yakub untuk pergi ke Mesir. Ayo pergi ke Mesir sekarang untuk akhirnya beli pangan di sana. Sesampai saudara-saudara Yusuf di Mesir, Yusuf melihat saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak dikenal oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf bukan menyambut mereka. Yusuf nggak bilang, kakak-kakakku, tidak. Melainkan berkata, kamu ini pengintai. Wah, saudara-saudaranya pasti kaget dan meyakinkan Yusuf bahwa mereka hendak membeli gandum. Mereka bukan pengintai. Tapi adik-adik, Yusuf bukan mau balas dendam sama kakak-kakaknya atas kejahatan mereka pada waktu yang lalu, melainkan meyakinkan bahwa dirinya tidak dikenal oleh saudara-saudaranya. Akhirnya saudara-saudaranya ini diuji oleh Yusuf, di mana mereka harus membawa adiknya yang paling bungsu, tapi saudaranya yang lain ditahan oleh Yusuf di Mesir. Mungkin Yusuf kangen sama saudara-saudaranya,
apalagi sama adiknya. Tapi dalam perjalanan pulang saudara-saudaranya kembali ke Kanaan, mereka mengingat kejadian di mana mereka pernah menjual Yusuf, menyakiti hati Yusuf, dan mereka menyesal. Oh iya ya, ini mungkin karena kesalahan kita, jadi kita akhirnya kena dampak seperti ini. Tapi di sisi lain, Yusuf menangis karena pastinya udah lama kan gak ketemu saudara-saudaranya, pasti juga kangen. Sampai saudara-saudaranya di Kanaan, mereka memohon kepada Yakub untuk mengizinkan Benyamin dibawa ke Mesir. Karena itu permintaan Yusuf kan. Awalnya nggak boleh sama Yakub, nggak boleh. Karena kenapa? Karena takut kejadian yang dialami oleh Yusuf terjadi oleh Benyamin juga. Tapi akhirnya Benyamin pun diizinkan untuk pergi menghadap Yusuf. Sesampai mereka di Mesir dan bertemu Yusuf, disuruhnya lah kepala rumah Yusuf itu untuk membawa saudara-saudaranya ke dalam rumah untuk akhirnya makan bersama. Tolong panggilkan ini saya, kepala rumah. Kamu siapkan makanan-makanan untuk mereka. Wah, disiapin tuh makanan-makanannya kan. Disiapin. Singkat cerita, mereka akhirnya makan bersama. Mereka bingung, kok malah diajak makan bareng. Baik banget ya Yusuf ya. Udah gitu, hidangan yang diterima oleh Benyamin 5 kali lebih banyak dari yang lain. Nah, lagi makan nih, Yusuf diam-diam memberi perintah lagi sama kepala rumah. Kepala rumah, kamu isi mereka karungnya dengan gandum, isi juga dengan uang. Tapi yang punyanya anak paling bungsu itu ditaruh piala. Nah, jadi pialanya Yusuf itu ditaruh di karungnya Benyamin. Ternyata Yusuf lagi ngeprank saudara-saudaranya. Akhirnya saudara-saudaranya Yusuf pun diperbolehkan kembali ke rumahnya di Kanaan. Tapi baru saja mereka keluar dari kota itu, Yusuf pun memerintahkan untuk mengejar saudara-saudaranya. Lagi-lagi emang Yusuf nih kangen sama kakak-kakaknya, apalagi sama adiknya. Setelah dikejar dan didapatilah piala itu pada si bungsu, yaitu Benyamin. Lalu kembalilah mereka ke Mesir untuk menghadap Mesir. Tahu nggak hukuman yang diberikan Yusuf? Bagi yang terdapat piala perak milik Yusuf adalah hukuman mati. Waduh, gimana nggak stres kan? Tapi ya tahu kan, Yusuf kan lagi ngeprank. Kemudian sampailah mereka di Mesir dan menghadap Yusuf. Tapi Yehuda menjadi pembela bagi Benyamin dan berkata bahwa ia sudah berjanji kepada Yakub ayahnya untuk membawa pulang adiknya, yaitu Benyamin, kembali ke rumah. Dan bahkan Yehuda rela menjadi budak asalkan Benyamin bisa kembali ke Kanaan. Nah, disinilah Yusuf gak bisa nahan emosinya guys. Akhirnya Yusuf menyuruh semua orang keluar. Jadi orang-orang yang di dalam itu keluar dan meninggalkan ia bersama keluarganya. Kemudian langsung deh Yusuf bilang, "Cie, kena prank kan?" Tapi bukan gitu ceritanya. Tapi ceritanya adalah Yusuf di situ menangis dengan keras dan berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke sini, yang kau jual ke Mesir." Tapi ya gitu, karena saudara-saudaranya Yusuf kaget, mungkin ya sampai gemeter, takut, gak percaya kalau itu benar-benar Yusuf. Tapi Yusuf menenangkan dan akhirnya meyakinkan mereka kalau dia Yusuf. Bahkan dia menjamin bahwa kehidupan mereka akan terjamin karena Tuhan membuat Yusuf berhasil untuk akhirnya menjadi berkat untuk keluarganya. Lalu hal ini terdengar oleh Firaun bahwa ada keluarga Yusuf di Mesir, dan Firaun pun menyuruh Yusuf untuk menjemput ayahnya di Kanaan. Nah, lalu Yakub pun juga mendengar kabar kalau misalnya Yusuf masih hidup. Akhirnya ini dia yang ditunggu-tunggu. Yusuf dan Yakub bertemu kembali. Maka sangat bahagialah Yakub bertemu dengan anaknya Yusuf. Dan mereka hidup bahagia bersama-sama di tanah Mesir. Shalom Beloved Kids, kembali lagi berjumpa dengan kakak Pendeta Frans Manusama di acara Beloved Kids Online Service. Nah, hari ini kita akan diberkati firman Tuhan. Nah, sebelum kita
Mulai firman Tuhan, sudah bawa Alkitab belum adik-adik? Coba mana Alkitabnya? Diangkat dulu. Puji Tuhan. Nah, kita baca yuk Alkitab kita sama-sama di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai yang ke-6. Kejadian 45 ayat 1 sampai 6. Ikutin baca sama-sama bareng kakak ya. Kalau yang belum bisa baca, dengerin kata-kata kakak ya. Demikian firman Tuhan. Kejadian 45 ayat 1 sampai 6. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, di bulan Oktober ini kita punya tema mengasihi dan memaafkan. Nah, di tema hari ini kita belajar dari kisah seorang yang bernama Yusuf. Dan seperti kita tahu adik-adik, Yusuf orang yang diberkati Tuhan. Yusuf orang nomor 2 di Mesir. Yusuf orang yang sukses adik-adik. Tahukah adik-adik, di balik kesuksesan Yusuf, Yusuf seorang yang penuh kasih. Yusuf seorang yang penuh dengan pengampunan adik-adik. Karena kasih Allah ada dalam kehidupannya. Makanya kita percaya kalau adik-adik sama kakak ada dalam kasih Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan, sukses. Lalu pertanyaannya, Kak, apa sih bedanya kasih Allah sama kasih manusia? Yang pertama, kasih Allah dan kasih manusia berbeda karena kasih manusia bersyarat dan kasih Tuhan tidak. Maka kita lihat Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Nah, adik-adik, kasih manusia kadang-kadang bersyarat. Kenapa? Kadang-kala kita tuh baik sama orang, harus ada syaratnya. Kalau dia baik pendeta, saya juga baik Kak. Kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat. Itu namanya bersyarat. Tapi kasih Tuhan enggak. Orang jahat atau tidak, Tuhan mau mati buat kita. Orangnya itu baik atau tidak, Tuhan mau memberikan tubuh darahnya buat kita. Makanya Alkitab bilang, supaya semua orang bisa diselamatkan. Jadi bukan sebagian orang. Nah, Tuhan bilang kasih Allah itu tidak bersyarat. Kasih dunia bersyarat. Kalau dia cantik, saya mau berteman. Kalau dia ganteng, kalau dia kaya, kalau dia punya mobil, kalau dia rumahnya bagus, dia punya sepeda, handphone bagus, saya mau berteman. Itu dunia. Kalau Tuhan enggak. Mau kondisi kita seperti apapun, Tuhan tetap sayang kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kasih Allah berbeda dengan manusia. Yang kedua, kasih Tuhan Yesus tidak berubah, kasih manusia berubah-ubah. Maksudnya apa Kak? Karena dunia hari-hari ini ada orang sekarang sayang, besok gak sayang lagi. Hari ini cinta, besok gak cinta lagi. Hari ini setia, besok gak setia. Itulah manusia. Tapi kasih Tuhan mau dulu sekarang tetap setia adik-adik. Coba lihat kadang-kala teman kita. Sekarang dia bisa baik sama kita, besok bisa marahan sama kita, besok bisa musuhin kita.
itu manusia berubah-ubah. Tapi kalau Tuhan gak pernah berubah, tetap sayang kita, tetap cinta sama kita. Itulah Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, apa bedanya kasih Allah dengan manusia? Yang ketiga adik-adik, kasih Allah dengan manusia berbeda karena kasih Tuhan itu tulus dan tanpa pamrih. Kalau kasih manusia ada pamrihnya. Contohnya gimana Kak? Seringkali kalau kita melakukan yang baik, menolong orang tua, bukan karena kita sayang sama orang tua, tapi supaya dapat upah. Minta uang sama papa mama. Ayo, siapa yang begitu? Bantu papa mama supaya dapat uang, bukan karena sayang sama papa mama. Pijitin papa mama bukan karena sayang sama papa mama, tapi supaya bisa dapat sepeda. Ya kan zaman sekarang lagi zaman naik sepeda. Ya kan ada sepeda lipat, sepeda ontel, ya sepeda gunung. Mungkin adik-adik punya banyak macam sepeda. Ada sepeda, ya sepeda bukit nggak ada ya adik-adik ya. Ya gunung, ya. Iya kan. Kadang-kala kita baik ada maunya supaya dapat uang, supaya dapat kekayaan. Kita baik sama orang supaya dapat jabatan. Itu namanya pamrih. Tapi kita tolong orang, dia bisa kasih kita atau tidak, kita tetap mengasihi dia. Itu kasih yang dari Allah, itu kasih yang tulus. Maka Yusuf dipenuhi kasih Allah adik-adik. Makanya ketika dia disakitin sama saudara-saudaranya, dia udah dijual, dia tetap mau peluk. Coba adik-adik bayangin, kalau udah dijual sama keluarga, masih mau peluk gak saudara-saudara? Jangankan peluk Kak, kita sambit Kak, ya kan? Gak boleh adik-adik. Tapi Yusuf lihat, ketika ketemu saudara-saudaranya yang sudah jahat sama dia, dia peluk, dia sayang. Itulah orang yang punya kasih Allah. Makanya coba kalau kita lihat, kenapa Yusuf diberkati Tuhan? Kalau Yusuf orangnya simpen, kepahitan adik-adik, Yusuf orangnya egois, gak bisa dipakai Tuhan. Tapi kalau orang yang penuh dengan kasih, pasti diberkati Tuhan. Nah, ciri orang yang dipenuhi kasih Kristus seperti apa sih Kak? Yang pertama, kita lihat ya dari Yusuf seperti apa. Karena Yusuf ada dalam kasih Allah. Kejadian 45 ayat 4 dan 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, lihat adik-adik, ketika Yusuf ada dalam kasih Allah, dia udah disakitin, dia udah dibuang, dia udah dijahatin sama saudara-saudaranya, tapi di situ dia nggak marah-marah, dia nggak simpen dendam. Ya, seringkali kita kan suka marah-marah, nggak boleh adik-adik, apalagi kalau marah-marah sampai banting handphone, ya kan, banting mainan, bahkan ada yang menyiksa diri. Nggak boleh adik-adik. Kalau kita marah, jangan kita sampai banting-banting barang. Itu kan akhirnya merugikan kita sendiri. Ya kan, coba kalau handphonenya rusak, nggak bisa selfie lagi, nggak bisa buka Facebook lagi, rugi sendiri kan. Coba kalau kita buang-buang barang, kan kalau kita butuhkan nggak ada lagi. Nggak boleh marah-marah. Orang yang ada dalam kasih Tuhan, ada dalam kasih Allah, tidak simpen dendam, tidak suka marah-marah. Makanya Pengkhotbah 7 ayat 9 bilang apa adik-adik? Coba kita lihat. Janganlah lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, lihat, kalau kita hidup dalam marah-marah, dendam, Alkitab bilang kita seperti orang bodoh adik-adik. Tapi orang yang pintar ketika disakiti, dia mengampuni. Kenapa? Karena waktu kita mengampuni, ada damai sejahtera. Waktu kita mengampuni, kasih Tuhan mengalir. Waktu kita mengampuni, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Maka yang pertama, ciri orang yang dipenuhi kasih Allah itu seperti Yusuf, selalu penuh dengan kasih, tidak suka marah-marah, dan tidak menyimpan dendam. Ya, kalau kita diejek sama teman,
dibully sama teman-teman, dihina sama teman-teman, jangan simpen dendam. Lepaskan pengampunan. Yang kedua, ciri orang yang dipenuhi kasih Allah seperti apa sih Kak? Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Artinya apa? Orang yang ada dalam kasih Allah saling menghormati dan menghargai orang lain, adik-adik. Artinya kalau kita ada dalam kasih Tuhan, kita nggak suka merendahkan orang, kita nggak suka menghina orang, kita nggak suka menjelekkan orang, kita menghormati orang tua. Ya, kalau disuruh orang tua, jangan suka melawan. Kalau disuruh orang tua, jangan suka membantah. Kalau ada dalam kasih Allah, kita menghormati orang tua, kita menghargai teman kita menghargai kakak kita menghargai adik kita sayang sama mereka. Jadi orang yang ada dalam kasih Tuhan, dia menghormati dan menghargai orang lain, tidak merendahkan, tidak menjelekkan. Jadi kalau kita dalam kasih Tuhan, gak boleh menghina orang lagi, gak boleh menjelekkan orang lagi, gak boleh melawan papa mama lagi, gak boleh melawan guru lagi, gak boleh jadi anak yang nakal. Karena orang yang dalam kasih Allah selalu menghormati, menghargai orang-orang di sekitarnya. Kalau kita dalam kasih Allah, maka kita percaya adik-adik dan kita semua pasti diberkati Tuhan. Jadi jangan lupa dalam hidup ini, pastikan kita harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita nggak boleh hidup dalam kebencian. Mungkin hari ini adik-adik ada banyak orang di sekitar adik-adik yang mengecewakan. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang menyakiti adik-adik. Ayo lepaskan pengampunan. Ampuni mereka. Ampuni orang-orang yang menyakitimu. Maka kita lihat hidup kita pasti akan diberkati seperti Yusuf. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau hari ini kami belajar tentang kasih Tuhan akan setiap kami juga bisa belajar Tuhan Yesus dari kehidupan seorang Yusuf. Tuhan berkati setiap kami supaya di masa-masa seperti ini kami senantiasa hidup dalam pengampunan, kami hidup dalam kasih. Kalau ada orang-orang yang mungkin hari ini mengecewakan kami, kalau hari ini ada orang-orang yang melukai kami mau mengampuni mereka. Kalau mungkin hari-hari ini ada yang menyakiti hati adik-adik ya Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah hati adik-adik, Tuhan berikan kasih Kristus, Tuhan penuhi dengan pengampunan, supaya di dalam kehidupan kami tidak lagi ada kebencian. Kami percaya ketika kami mau mengasihi, mau mengampuni, maka pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar tentang kasih Tuhan yang luar biasa, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tulus, kasih yang tidak pernah berubah-ubah, bahkan kasih yang senantiasa selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan buat kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberi persembahan. Kami berdoa biar setiap persembahan yang kami persembahkan itu boleh mempermuliakan nama Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan di bumi, dan nama Tuhan ditinggikan. Dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman, untuk setiap pujian penyembahan, untuk hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa transfer ke 3 rekening yang ada di sebelah kanan kakak atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Jangan lupa diberi catatan persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam sehari, kasih itu memaafkan, kasih itu
pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, dan bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Di dalam sehari, di dalam sehari. Saatnya kreativitas. Minggu ini Kak Fani punya sebuah misi buat adik-adik, yaitu memecahkan sandi yang harus diartikan dalam satu kalimat. Adik-adik, lihat nih, ada petunjuk buat adik-adik memecahkan sandi. Lihat baik-baik ya. Kak Fani kasih contoh. Kalau sandinya seperti ini, jawabannya apa ayo? Jawabannya, ya betul, menyayangi. Kok bisa menyayangi? Caranya gini nih adik-adik. Setiap garis sandinya sesuai dengan arahan yang sudah dibuat. Jadi kalau sandinya seperti ini, berarti hurufnya huruf M, benar. Sekarang kita masuk ke soal ya. Soal pertama nih. Oke, soal pertamanya udah. Sekarang lanjut soal kedua ya. Soal kedua. Dan soal yang terakhir, soal ketiga. Siap-siap ya. Udah tahu jawabannya? Kalau udah tahu jawabannya, adik-adik bisa langsung tulis di kertas atau dibuat dalam video. Nah, setelah udah ditulis dalam kertas dan difoto atau dibuat dalam video, adik-adik bisa langsung upload ke Instagram feed adik-adik dan di-tag ke @beloved.kids dengan hashtag #BelovedKidsTiberias. Selamat mengerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya ayat hafalan. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal, adik-adik bisa membuat video, lalu upload Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayat hafalannya dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dan 20. Bunyinya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Selamat menghafal. Shalom Beloved Kids, sekarang waktunya kita berdoa syafaat dan untuk doa berkat. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh diberkati lewat firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa, bersyafaat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus berkati orang tua kami, keluarga kami, adik kakak kami, opa oma, om tante kami. Tuhan Yesus juga berkati adik-adik di rumah dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau ada yang dalam kesulitan, Tuhan tolong. Kalau ada yang dalam kebencian, Tuhan pulihkan. Karena kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Tuhan, juga kami menyerahkan juga untuk keluarga besar kami dalam tangan Tuhan. Dijauhkan dari segala virus COVID-19, dijauhkan dari segala virus corona. Kami berdoa keluarga kami bersama keluarga adik-adik sehat sempurna. Kami juga menyerahkan juga untuk
gereja-gereja Tuhan berkati. Terutama kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia, Tuhan berkati. Berkati Bapak Ibu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga diberkati. Dalam berkat, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk setiap juga para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati. Berkati, Tuhan sayangi, biar setiap dimanapun ibadah baik offline maupun online, Tuhan nyatakan kuasa mujizat. Berkati juga Tuhan Yesus, bangsa kami Indonesia diberkati. Pulihkan bangsa kami, jauhkan dari segala virus corona, selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh aktivitas kami selanjutnya, kemanapun kami melangkah, penyertaan Tuhan sempurna. Berkati adik-adik Tuhan dalam studi mereka, diberkati menjadi anak-anak yang pandai, diberkati menjadi anak-anak yang unggul, generasi yang diberkati beasiswa luar dalam negeri, generasi chairman, direktur, generasi eksekutif, generasi yang dipakai Tuhan. Bahkan kami doa apapun yang menjadi keperluan mereka Tuhan sediakan. Kami bersyukur juga untuk setiap kakak-kakak juga yang sudah melayani di Beloved Kids, semua Tuhan berkati. Baik worship leader, tim media, juga semua yang sudah terlibat, tim musik semua diberkati Tuhan. Juga leader, juga Beloved Kids kami juga diberkati bersama keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan, karena kami percaya di dalam tangan Tuhan Yesus kami aman. Terima kasih Bapa. Dan adik-adik, mari arahkan hati kita, kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati, shalom. Terima kasih adik-adik yang udah mengikuti online service hari ini. Minggu depan kita akan beribadah di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Jangan lupa ya buat di like, comment, share YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Jangan lupa juga nih di klik loncengnya supaya adik-adik gak ketinggalan update dari Beloved Kids Tiberias. Buat yang belum follow Instagram Beloved Kids, bisa langsung follow nih di @beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids, yeay! Di dalam sehari